Marsinah, aktivis sekaligus buruh PT Catur Putra Surya di Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan tewas di hutan Dusun Jegong, Wilangan Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993 usai melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah. Kematian Marsinah masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Sebelumnya, Marsinah memimpin aksi demonstrasi buruh PT CPS. Mereka menuntut adanya kenaikan gaji dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Pada 3 Mei 1993, 150 buruh di PT CPS melakukan aksi mogok kerja. Marsinah yang saat itu masih berusia 24 tahun berdiri di barisan terdepan menyuarakan hak-hak buruh yang tak pernah terpenuhi. Aksi ini berlangsung selama 2 hari. Di hari kedua, pihak perusahaan memanggil 15 orang perwakilan buruh untuk melakukan mediasi. Pihak perusahaan akhirnya mau memenuhi segala tuntutan para buruh. Kenaikan gaji pokok sebesar 20% sesuai peraturan telah disepakati perusahaan. Namun, hal ini berujung pada pemanggilan 10 buruh PT CPS oleh militer. Marsinah pun datang ikut mendampingi teman-temannya. Dalam pertemuan itu, para buruh diminta untuk mengundurkan diri dengan alasan tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Meski berada di bawah ancaman, Marsinah tak gentar. Setelah pertemuan itu, para buruh pun pulang ke kediamannya masing-masing. Sementara Marsinah pamit untuk makan. Tak disangka, ternyata itu adalah pertemuan terakhir para buruh dengan Marsinah. Sejak malam itu, Marsinah menghilang selama 3 hari. Absennya Marsinah bekerja membuat rekan-rekan buruh gusar. Awalnya, mereka menduga Marsinah izin pulang ke kampung halamannya di Nganjuk. Selama 3 hari Marsinah menghilang, rekan-rekan buruh berusaha mencari keberadaannya. Pada 8 Mei 1993, tepatnya pada pagi hari, mereka dikejutkan dengan kabar Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka di hutan kawasan Nganjuk. Jasad Marsinah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk diautopsi. Dari hasil visum yang dilakukan, ada luka robek teratur sepanjang 3 cm di tubuh Marsinah. Luka tersebut ditemui mulai dari dinding kiri lubang kemaluan hingga ke rongga perut. Tulang panggul bagian depan hancur, dan di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang. Tak hanya itu, selaput darah Marsinah robek. Kantung kemih dan usus bawah mengalami memar, hingga rongga perut mengalami pendarahan. Usai dimakamkan, makam Marsinah kembali dibongkar untuk autopsi ulang yang dilakukan tim dokter RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Hasil autopsi menunjukkan hal yang sama dengan sebelumnya. Hingga kini, kasus pembunuhan Marsinah belum juga terbongkar. Aparat membentuk tim terpadu dan mencokok 8 orang petinggi PT CPS. Penangkapan ini dinilai menyalahi proses hukum lantaran dilakukan tanpa surat penangkapan. Mereka disiksa untuk mengakui telah melakukan skenario pembunuhan terhadap Marsinah. Pemilik PT CPS Yudi Susanto ikut dibekuk. Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara. Sementara staf lainnya mendapat vonis mulai dari 4 sampai 12 tahun penjara. Saat proses naik banding di pengadilan tinggi, Yudi dinyatakan bebas dari dakwaan. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan para terdakwa dari dakwaan atau dengan istilah bebas murni. Banyak yang menyayangkan hal ini dan menduga adanya rekayasa penyelidikan. 27 tahun berlalu, kasus Marsinah belum juga terungkap. Dalang di balik pembunuhan Marsinah belum diketahui. Perjuangan Marsinah dalam melawan ketidakadilan pun kini menjadi sejarah. Ia disebut sebagai pahlawan buruh.